anak-anak semua, selamat datang di kelas bahasa Indonesia hari ini. Apa kabar kalian? Sehat ya? Iya, mantap. Ngomong-ngomong, udah pada sarapan belum? Gaby udah? Apa sarapan hari ini, Gab? Roti sama susu. Keren amat, Gab. Cica sarapan apa, Cica? Oh, nasi sama nugget. Mirip ya, kita berdua tim sarapan berat ya. Tadi saya juga sarapan nasi sama telur ceplok, Cak. Mirip. Yang belum nyalain kamera, tolong dong nyalain kameranya. James, tolong. Mantap. Udah sarapan kan, James? Nio, Darren udah? Mantap. Berarti kalau udah sarapan, udah siap dong belajar bahasa Indonesia hari ini. Nah, silakan buka modul 7. Judulnya adalah Kau Idolaku. Udah dapat modul 7? Iya, Kau Idolaku. Nah, dari judulnya kita udah tahu nih belajar kata-kata soal idola, berarti kan belajar soal seseorang. Nah, kali ini kita mau belajar tentang tokoh. Tokoh yang ada dalam cerita. Jadi kita akan belajar pengertian tokoh itu apa aja. Kemudian identitas tokoh, ciri-ciri, wataknya, gimana membandingkannya. Kita akan belajar dalam modul itu. Dalam modul yang sekarang kita sedang buka ya. Nah, seperti biasa kelas saya tuh dimulai dengan pertanyaan nih. Menurut kalian tokoh itu apa ya? Jangan ada yang jawab toko itu tempat jualan sembako, Pak. Bukan ya, itu toko. Ini pertanyaannya, tokoh itu apa? Nio mau jawab? Ya, bagus. Makasih Nio jawabannya. Kalian lihat deh di halaman 4, di bagian A itu dikasih tahu tuh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita atau film. Ceritanya bisa cerita imajinasi, cerita pendek, filmnya juga film panjang, film pendek. Pokoknya dalam semua itu ada yang namanya tokoh. Dan tokoh terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, tokoh utama. Jadi dari namanya aja kalian udah bisa nebak nih tokoh utama itu apa. Yap, tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dalam sebuah cerita ataupun film. Jadi cerita tentang kehidupannya, di rumahnya, masa kecilnya, masa lalunya, percintaannya, masalah yang dia hadapi. Pokoknya kebanyakan atau boleh dibilang inti dari film-film atau cerita itu berputar pada tokoh itu, tokoh utama. Nah, selain tokoh utama ada yang berikutnya lagi, namanya adalah tokoh pembantu. Menurut kalian apa sih tokoh pembantu itu? Tokoh yang jadi mbak, yang nyapu, ngepel, masak, nyuci gitu ya? Enggak dong, enggak. Bukan ya. Tokoh pembantu itu maksudnya tokoh yang melengkapi atau peran pelengkap dalam sebuah cerita atau film. Itu dia ya. Jadi tokoh pembantu ini banyak. Bisa orang tua, bisa teman sekolah, tetangga, banyaklah kira-kira tokoh pembantu itu. Nah, jadi ada peran tokoh utama sama tokoh pembantu, mereka sama-sama berperan dalam cerita itu, membangun ceritanya dari awal sampai selesai. Tapi selain tokoh pembantu dan tokoh utama, ada juga jenis-jenis tokoh. Ada 3 jenis tokoh nih. Mungkin kalian mau catat atau kalian mungkin udah tahu ya. Ada 3. Yang pertama ada yang namanya tokoh protagonis, antagonis, dan juga tokoh tritagonis. 3 ya, saya ulangi. Tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Apa saja maksudnya? Tokoh tritagonis, kalian lihat deh di penjelasan di modul itu. Tokoh tritagonis itu adalah tokoh yang baik. Biasanya tokoh utama tuh tokoh baik.
wataknya positif, jujur, rendah hati, tidak sombong, setia kawan, kadang sering menderita, dibully. Ya gitulah, itu tokoh utama. Tokoh protagonis, tokoh yang baik ya, biasanya itu tokoh utama. Ada juga yang kedua namanya tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis itu apa? Lawannya protagonis. Kalau tadi tokoh protagonis, tokoh yang baik. Kalau tokoh antagonis itu tokoh yang punya watak atau sifat yang buruk, negatif. Misalnya itu jadi lawan tokoh utama tuh, jadi lawan tokoh protagonis. Kalau tokoh protagonis itu orangnya pemaaf, nah tokoh antagonisnya itu pendendam, pemarah, sombong, suka pamer. Gitulah kira-kira, itu tokoh antagonis. Cerita biasanya seru kalau udah muncul tuh tokoh antagonis ngebully tokoh protagonisnya itu. Begitu kan biasanya, kita jadi gregetan, kesel nih kalau udah muncul si jahat ini, udah muncul si ibu yang suka ngeselin ini, atau anak yang songong, yang sombong itu, kita udah jengkel tuh. Dan itu ceritanya menjadi menarik. Nah, ada juga yang terakhir, tadi saya udah sebutin tokoh yang namanya tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini tokoh yang bersifat netral. Tokoh pembantu yang bersifat netral. Teman-temannya si protagonis dan lain sebagainya. Pokoknya tokoh yang bersifat netral. Baik, udah paham ya? Oke, kita lanjut sekarang. Di dalam sebuah cerita ada berbagai jenis cerita nih. Ada yang namanya fabel, legenda, sage, parabel, dan mite. Kira-kira gitulah ya. Nah, kalau fabel itu dia cerita tentang kehidupan binatang yang punya perilaku seperti manusia nih. Kalian tahu dong film kayak Kura-Kura Ninja. Nah, itu tuh kura-kura tapi kok bisa kayak manusia, bisa ngomong, bisa berantem, jadi pahlawan. Kira-kira gitulah fabel. Atau kancil yang cerdik, cerita zaman dulu banget ya, entah kalian tahu atau enggak, tapi yang terkenal tuh Kura-Kura Ninja. Kemudian ada yang namanya legenda. Legenda itu biasanya menceritakan tentang asal-usul sebuah tempat. Kalian tahu dong kayak di daerah Sunda ada legenda-legendanya, di hampir seluruh daerah di Indonesia tuh ada legendanya. Ada yang terkenal itu Malin Kundang, Tangkuban Perahu, legenda Candi Borobudur. Banyak. Itu semua cerita legenda tentang sebuah tempat. Biasanya legenda itu ada hubungannya dengan mistis, dewa-dewa, kekuatan supranatural, orang sakti lah gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya tuh mite. Mite itu cerita tentang tokoh-tokoh gaib, tokoh-tokoh yang ada supranaturalnya. Kalian itu tuh kayak Nyi Roro Kidul, kayak tokoh-tokoh yang gaib lah ya. Itu banyak tuh cerita-cerita kayak gitu, legenda-legenda tokoh-tokoh gaib yang di Indonesia terkenal banget, itu namanya mite. Kemudian ada yang namanya sage. Nah, sage ini cerita tentang seseorang yang berjuang dan akhirnya menjadi pahlawan. Kira-kira gitulah intinya ya. Seseorang yang berjuang sampai jadi pahlawan. Kalian bisa sebutin contohnya seseorang yang berjuang kemudian jadi pahlawan? James? Ya, bagus James. Cica? Nah, contoh yang Cica kasih tadi bener ya. Thank you Cica. Yang terakhir ada namanya itu parabel. Nah, parabel ini itu cerita yang mengandung nilai-nilai pelajaran-pelajaran atau pendidikan. Misalnya, kalian ingat cerita yang sangat terkenal itu Malin Kundang, anak yang durhaka sama orang tuanya. Nah, selain cerita anaknya itu durhaka, dikutuk sama mamanya, itu ada pelajaran bagus, ada nilai-nilai yang mau ditanamkan dari cerita itu. Apa nilai-nilainya?
Nilai-nilainya adalah kita harus hormat sama orang tua, patuh, taat. Karena orang tua yang udah membesarkan kita, melahirkan, mendidik, mencari nafkah untuk kita patut menghormati mereka. Nah, cerita-cerita yang mengandung pendidikan unsur nilai-nilai moral seperti itu disebut fabel. Paham ya? Jadi ada yang bisa sebutin kira-kira tadi 5 jenis cerita? Coba sebutin lagi, Nio. Ya, mantap Nio. Benar sekali. Terima kasih ya Nio ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan beralih ke cara mengidentifikasi ciri-ciri dari tokoh yang ada dalam sebuah cerita atau ada dalam sebuah film. Gampang ya, cara membandingkannya gampang. Misalnya, kalau kita nonton sebuah film, kita sebut saja film yang terkenal antara seorang pahlawan dengan penjahat. Pahlawan ini dia berupaya untuk membantu orang-orang miskin, rakyat, untuk bebas dari penjajah atau untuk bebas dari tekanan dari orang-orang jahat. Nah, kita bisa belajar tokoh, watak para tokoh dalam cerita-cerita itu. Nah, kalian coba lihat nih, ada di salah satu tokoh, ada salah satu cerita yang ada di dalam buku ini. Kalian lihat judulnya adalah Cerita Rakyat Rawapening. Ini cerita tentang anak yang sakti. Nah, saya kasih waktu baca pelan-pelan sambil memahami ceritanya. Nah, sambil baca, kalian catat tuh apa saja tokohnya, siapa saja tokohnya, siapa tokoh utama, siapa tokoh pembantu, siapa tokoh protagonis atau yang wataknya baik, siapa tokoh antagonis atau yang wataknya jahat, siapa tokoh tritagonis. Dari situ kita bisa menentukan apa watak dari setiap tokoh yang ada di dalam cerita dongeng ini ya, Cerita Rakyat Rawapening. Oke, jadi Mister kasih kalian waktu untuk membaca. Setelah membaca kita akan bahas tentang itu ya. Oke, udah ya, berarti udah baca. Sekarang kita mau bahas nih sama-sama. Mari kita baca, kita bahas sama-sama. Nah, di situ ada tokoh utamanya apa tuh? Tokoh utamanya adalah seorang anak ya, anak yang memiliki kesaktian. Gak disebutin sih namanya, tapi anak itu sakti. Tokoh jahatnya siapa aja? Tokoh jahatnya adalah penyihir yang jahat. Apa yang dilakukan penyihir itu? Darren? Iya betul, penyihir itu menyihir anak itu sehingga tubuhnya penuh dengan luka dan bau. Jadi karena tubuh anak itu luka dan bau, nggak ada tuh yang mau deket-deket, nggak ada tuh, malas tuh orang nggak mau deket-deket sama dia. Jadi tokoh utamanya ini, anak kecil ini menderita banget akibat perlakuan atau sihir dari si penyihir jahat itu, dan akhirnya dia dijauhi sama orang-orang, nggak ada yang mau tinggal di situ, tinggal di dekat-dekat dia. Nah, cerita berikutnya apa tuh yang terjadi? Ada tokoh-tokoh pembantunya siapa aja? Iya benar, tokoh-tokoh pembantunya adalah penduduk di sebuah desa. Apa watak dari penduduk di desa itu? Sombong katanya ya. Iya benar, ada orang di desa itu pada sombong. Waktu anak kecil itu mau masuk ke pesta yang ada di desa itu, apa yang dilakukan sama orang-orang itu? Iya benar, diusir. Anak-anak itu diusir. Jadi watak orang-orang itu apa aja di situ? Wataknya mereka apa? Jahat, sombong, memandang orang berdasarkan fisik, nggak pengasih ya. Iya benar, bagus kesimpulan kalian. Lalu ada nggak tokoh yang baik selain anak itu di situ, di cerita itu? Ada nggak? Iya ada. Siapa tokohnya? Benar, itu ada di pertengahan ceritanya dibilang
Ada seorang perempuan tua yang berbaik hati memberi tempat tinggal dan merawat anak itu sampai anak itu sembuh dari penyakit kulitnya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kita bisa lihat dengan membaca sebuah cerita, kita bisa paham, oh tokoh ini tokoh protagonis, tokoh ini tokoh utama, tokoh ini tokoh antagonis, tokoh ini, karakter ini adalah tokoh pembantu, pelengkap cerita, atau tokoh ini tokoh yang netral atau tritagonis. Kita bisa tahu dengan membaca cerita itu. Gitu ya. Gampang nggak kita mencari tahu sebuah cerita, kita mencari tahu tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita dengan kita juga sudah bahas apa pengertian dari tokoh. Jadi nggak sulit lah ya dalam pelajaran kali ini, anak-anak. Iya, nggak sulit. Nah, sekarang ada PR nih buat kalian. Silakan cari sebuah cerita yang berasal, ini cerita rakyat yang berasal dari daerah tempat tinggal kalian masing-masing nih. Misalnya Gaby tinggal di Malang. Coba cari apa cerita yang terkenal dari Malang. Lalu setelah dapat cerita itu, cari tahu tokoh-tokoh dalam cerita itu. Sebutin namanya. Misalnya namanya adalah Ahmad. Ahmad itu apakah tokoh protagonis atau antagonis? Kemudian misalnya namanya Lydia. Lydia ini tokohnya apa? Antagonis, protagonis, atau tritagonis? Apa sifat-sifat atau ciri-ciri karakter dari tokoh itu? Jadi ingat ya, setiap siswa cari satu cerita rakyat yang berasal dari daerah tempat kalian tinggal. Kemudian kalian bedah ceritanya, cari tahu apa saja tokohnya, siapa saja tokohnya, dan apa saja watak atau karakternya. Udah jelas belum tugasnya? Udah ya? Oke, mantap. Kalau udah jelas, kelas kita sampai di sini. Terima kasih banyak untuk waktu kalian. Minggu depan kita akan bahas setiap cerita yang sudah kalian persiapkan. Setelah kita bahas, baru kita lanjut ke bagian berikutnya, unit 2, kita mau membahas tentang pantun. Oke ya, terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Terima kasih Cica, James, Darren, Gaby, sama Nio untuk waktunya. Kita mau ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye, selamat pagi.